Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tentunya yang saya hormati Pak Andri dan juga Teranggi yang sudah hadir, dan tentunya seluruh jajaran Takeda ya yang menyelenggarakan acara yang luar biasa, dan tentunya teman-teman jurnalis saya lihat di sini ada juga, dan juga para blogger ya. Baik, saya memberi pengantar saja ya mengenai demam berdarah ya. Mungkin kita tahu bahwa demam berdarah ini kalau kita cerita-cerita nih ya, bukan karena kemarin baru pandemi. Jadi sebenarnya demam berdarah dulu tuh sama kayak COVID-19. Kenapa? Pada waktu itu kita tahu di Afrika itu tiba-tiba ada kejadian meninggal mendadak yang belum diketahui penyebabnya ya. Kita bisa baca sejarahnya demam berdarah pada waktu itu ya. Dan terjadi shock, perdarahannya hebat, makanya kemudian itu yang pada saat itu juga sebenarnya mungkin dikatakan bahwa dia memang bukan pandemi, tapi salah satu penyakit yang kemudian hampir dikatakan sebagai suatu wabah yang luar biasa. Sama seperti mungkin di awal kalau teman-teman semua ingat itu tentang HIV, bagaimana kita belum tahu waktu itu penyebabnya apa. Tiba-tiba orang meninggal, waktu itu perdarahannya banyak ya, yang kemudian kita kenal sekarang dengan nama shock syndrome, dan kemudian kita baru temukan virusnya itu adalah karena virus dengue. Nah mungkin oke ya. Jadi kalau ini sebenarnya perjalanan penyakit dengue di Indonesia ya. Kalau kita tahu bahwa kasus pertama itu 168, sama pada waktu itu di Indonesia juga kita baru belum tahu tuh di tahun 1968 itu penyakit dengue itu seperti apa ya. Kita lihat kasusnya ya, kalau kita lihat di sini incident rate dan case fatality rate-nya masih sangat tinggi. Coba bayangin 41%, sama kayak COVID ya pada waktu di awal-awal ya, 50% case fatality rate-nya. Berarti dari orang yang terinfeksi kurang lebih 40-nya kalau 100 itu akan meninggal. Nah kalau kita lihat insidennya masih sangat rendah. Nah tapi ke sini karena penanggulangannya sudah mulai banyak ya, mulai ada larvasida waktu itu mungkin kita masih ingat ya, kemudian ada fogging, kemudian ada pembagian kelambu juga, kemudian kita melakukan upaya 3M, dan kemudian ada kegiatan kombi, kemudian gerakan satu rumah satu Jumantik, kemudian terakhir ini adalah Wolbachia yang kemarin diluncurkan untuk satu daerah lagi yaitu Semarang. Nah bersamaan tentunya kita tahu semua penyakit lah, kalau kemudian kita tahu virusnya, kemudian kita tahu cara pengobatannya, bahkan sebenarnya dari sejak ditemukan dengue itu sudah berusaha mencari vaksinnya. Nah tapi vaksinnya memang mungkin agak sulit ya ditemukannya, mungkin teman-teman dari Takeda yang mungkin yang tahu ya bagaimana perjuangan, kenapa baru sekarang baru ada vaksin untuk demam berdarah ini. Padahal kalau kita lihat angka kematian dan kasusnya cukup tinggi, dan kita tahu setiap saat selalu terjadi kasus-kasus daripada demam berdarah ini. Nah Indonesia sendiri kalau kita lihat bahwa kasusnya itu cenderung meningkat, dan umumnya menyebabkan terjadinya kejadian luar biasa. Kalau dulu KLB demam berdarah itu lebih banyak pada perkotaan ya atau urban, ternyata sekarang di daerah pedesaan juga terjadi. Nah kita masih punya nih, jangan kebalik ya teman-teman jurnalis atau blogger, nyamuknya beda. Nah ya, kita punya dua penyakit yang disebabkan nyamuk, mungkin masih ingat ya, satu malaria, satu demam berdarah. Demam berdarah nyamuknya senang yang bersih-bersih ya, makanya dia sering di perumahan, nyamuk perkotaan. Kalau malaria adalah nyamuk di hutan biasanya ya, makanya berbeda. Nah kalau kita lihat di tahun 2022 itu masih ada 143.000 kasus demam berdarah, dengan artinya insidennya itu 52 per 100.000. Jadi dalam 100.000 orang itu ada 52 orang, dan masih ada 1.237 kematian dalam setahun. Memang masih kalau bandingkan COVID masih rendah ya dalam akumulasi 1 tahun, tapi kan angkanya masih besar loh, sekitar 1% atau 0,9%. Dan dia sebenarnya ada di, kalau kemarin
34 provinsi, tapi sebenarnya dia ada di 38 provinsi dengan 484 kabupaten kota. Kita lihat yang merah tua dan merah hitam ini adalah yang di tahun 2022 ini bisa mendeteksi kasus dengan baik, sehingga kita bisa lihat provinsi-provinsi ini kasus demam berdarahnya cukup tinggi. Nah, sini ya. Nah, kalau kita lihat ini ya, 5 yang terbesar nih 2023 ya, Bapak teman-teman sekalian, 2023 kota yang terbesar nih semuanya kota. Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, Kota Medan, Kota Depok. Ya, alhamdulillah DKI Jakarta enggak ya. Biasanya mungkin masih ingat dulu ya demam berdarah di kota Jakarta Timur. Itu paling tinggi waktu itu ya. Depok nih langganan, tahun lalu juga kota Depok paling tinggi ya. Nah ini kalau kemudian kita lihat ini 2022, ini 2023 ya, kita bandingkan kota Denpasar, kota Bandung, Bandung masih masuk ya, Bima, NTB, Badung, dan kota Balikpapan. Tapi ini kan masih berapa bulan ya, maksudnya ini baru sampai Mei. Kalau ini kan dalam 1 tahun, bisa saja grafiknya berubah seperti itu ya. Ini karena minggu pertama, Januari sampai minggu ke-20. Kita lihat ada peak-peaknya ya, kalau kemudian kita tahu bahwa kemarin sempat hujan, maka kemudian kasus ini akan semakin meningkat ya. Nah, ini kalau kita lihat perbandingannya dari 68 sampai 2023 ya, kasusnya itu memang paling tinggi itu adalah di tahun 2016 kalau kita masih ingat ya bagaimana kondisi demam berdarah pada waktu itu. Kematiannya ini yang masih menjadi tantangan karena ternyata sekitar 1000-an kasus kematian akibat demam berdarah, dan banyak nih masalahnya. Kenapa sih kasusnya bisa terjadi kematian? Ya karena keterlambatan, kemudian karena shock yang tidak bisa terjadi, sehingga kemudian menimbulkan angka kematian ini. Nah ini yang paling kasus kematiannya paling banyak itu adalah Jawa Tengah, Jawa Barat. Kalau di sini kasus paling banyak itu adalah di Jawa Barat. Lanjut saja, oke. Salah ya, sini ya. Ya. Nah ini beberapa aturan-aturan yang sudah kita susun ya tentang penanganan demam berdarah, ya memang bahwa kita sadari kalau lihat tadi dari tahun 1968 begitu banyak intervensi-intervensi yang kita lakukan, tapi itu tidak bisa kita lakukan hanya dari sisi kebijakan pemerintah. Jadi memang betul-betul kita sadari bahwa penanganan demam berdarah ini dibutuhkan intervensi daripada masyarakat. Peran serta masyarakat itu menjadi sangat penting. Mengapa pada waktu pandemi COVID-19 kalau kita ingat itu kasus demam berdarah turun? Karena sebagian besar orang ada di rumah, dan sebagian besar karena aktivitas di rumah orang jadi bebersih rumah, berbenah taman, merapikan taman. Ya kan, karena nggak bisa kerja, nggak bisa traveling, nggak bisa melakukan aktivitas, akhirnya banyak aktivitas dilakukan di rumah ya. Baju yang biasanya bergantungan itu tidak ada, karena kan memang kita melakukan sebagian besar mungkin di rumah gitu ya. Nah jadi itu sudah membuktikan bahwa kalau kemudian aktivitas masyarakat dalam melakukan pembersihan rumah, terutama yang kita kenal dengan bahwa si nyamuk Aedes ini sangat menyukai tempat-tempat atau genangan-genangan air yang bersih, maka kita tahu potensi-potensi itu bisa terjadi di mana saja. Karena saya yakinlah teman-teman nggak usah ulang karena pasti tahu ya di mana aja. Misalnya yang paling gampang apa? Di penampungan dispenser yang di bawahnya itu ya, tempat air tuh tempat sebenarnya nyamuknya berkembang. Kemudian pot tanaman, ada pot bawahnya kan suka ada alas ya. Nah itu juga kalau airnya tidak dibuang secara rutin itu juga tempat, nggak perlu lama-lama nunggunya, 2-3 hari pasti sudah ada jentik nyamuk ya. Bahkan program kita bagaimana kemudian bersama dengan Kemendikbud pada waktu itu anak sekolah diminta membawa jentik nyamuk dari bak kamar mandi rumahnya. Nah itu bagus nggak? Bagus ya. Ya, jadi harusnya nggak ada jentiknya ya. Kalau nggak ada yang jentik, nilainya bagus atau enggak? Harusnya paling bagus ya, karena di rumahnya dia nggak berhasil menemukan jentik. Tapi ada juga anak yang jadi sedih tuh Mbak, gara-gara nggak ada jentik di rumahnya. Jadi seolah-olah dia nggak bisa bawa pekerjaan rumahnya. Padahal tuh salah satu deteksi kita, begitu anak itu bawa jentik, kita langsung edukasi. Nih nanti bubuknya ditaburin ya di rumah, kita beri kemudian larvasida ya. Berarti kan berarti ada jentik di rumahnya ya, gitu. Itu salah satu upaya kita sebenarnya bagaimana mengendalikannya.
Ya, nih, jadi kita punya Stranas tentang dengue 2021 sampai dengan 2025 ya. Kalau kita lihat mulai tadi apa sih, kita tahu bahwa demam berdarah ini berbeda mungkin dengan COVID. Kalau COVID tuh nggak ada vektornya, ya kan? Jadi dia menular langsung dari manusia ke manusia. Nah, kalau demam berdarah dia ada vektornya. Mungkin nanti dijelaskan lebih lengkap ya dok ya, bahwa ada nyamuk gitu, ya kan? Susah nggak ngurus nyamuk? Susah ya, ngelihatnya aja susah gitu ya. Apalagi nyamuknya kapan hidupnya, dia punya waktu-waktu hidup, kapan waktu-waktu kemudian dia tidur. Dia biasanya kalau nyamuk Aedes itu sukanya siang hari ya. Makanya kenapa kita juga di sekolah-sekolah itu juga harus melakukan gerakan satu rumah satu jumantik atau gerakan 3M tadi. Bahkan di kantor-kantor tidak memungkinkan bahwa bisa terjadi penularan ya, karena tadi ya si nyamuknya ada perantaranya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau si perantaranya hilang, orang bisa sakit demam berdarah enggak? Enggak kan? Makanya kemudian yang pertama itu manajemen vektor. Vektor itu artinya binatang pembawa penyakit atau virus dengue tadi. Ya, kemudian yang kedua adalah meningkatkan akses dan mutu daripada tata laksana demam berdarah. Surveillance-nya juga. Nah, mungkin sekarang udah kenal ya surveillance. Gimana caranya nih? Misalnya ada satu kasus demam berdarah, itu kemudian di sekitar rumahnya diperiksa ada jentik enggak? Kalau ada jentik itu 2 meter ke depan, 2 meter ke belakang, 2 meter ke samping ya. Kemudian kalau memang di sana betul ditemukan kasus demam berdarah, ada jentiknya, kita lakukan dulu fogging. Atau kalau enggak, kita lakukan larvasida ya. Karena ingat nyamuk tadi bisa terbang ya enggak? Ya. Belum lagi kalau nyamuknya itu masuk ke mobil tambah jauh lagi terbangnya, ya kan? Nyamuk itu sebenarnya punya kapasitas terbang yang tidak terlalu jauh sebenarnya, sekitar 5-6 km. Tapi kalau kemudian dia numpang di mobil, jadi jauh nggak? Bisa sampai ke kantor kita gitu ya. Kalau yang misalnya rumahnya di Cibubur gitu ya, kantornya di Sudirman, jadi juga bisa sampai Sudirman gitu ya. Jadi itu yang mengapa surveillance. Kenapa? Karena tadi cepat sekali menular ya. Kalau satu orang misalnya positif, tetangga kita, bisa saja si nyamuk itu sudah menularkan ke rumah kita karena dia punya jarak terbang yang cukup untuk kemudian menggigit kita, memindahkan virus dengue tadi ke kita sehingga kita bisa tertular. Makanya kenapa surveillance-nya harus kita lakukan untuk segera mendeteksi, untuk segera membatasi supaya jangan terjadi semakin banyak korban daripada demam berdarah tadi. Kemudian ini partisipasi masyarakat, kemudian bagaimana kemitraan hari ini luar biasa ya. Terima kasih pada Takeda yang sudah mengundang kami. Jadi tepuk tangan dong buat kita ya, dan mengundang teman-teman semua ini ya untuk kemudian kita sama-sama edukasi masyarakat. Kita masih ingat ya teman-teman blogger, teman-teman para jurnalis, gimana kita bersinergi dalam hal COVID-19 ya enggak, menyampaikan berita yang baik tentang bagaimana kita bersama-sama menangani pandemi COVID-19. Nah, ini adalah forum yang tentunya salah satu bentuk kemitraan kita bersama, bahwa kita bisa mengingatkan lagi. Kenapa? Karena ini sudah mulai masuk bulan-bulan antara panas dan hujan ya. Nah, jadi perlu diingatkan lagi, dan kasusnya tadi kita sudah lihat naik di Maret, kemudian turun, tapi dia akan bisa naik lagi di sekitar Juni-Juli ini, karena memang curah hujan akan bisa naik turun pada bulan-bulan tersebut ya. Nah, kemudian juga kita tadi masih ingat ya, kegiatannya adalah 3M, pasti udah ingat banget ya 3M itu, menutup, menguras, menimbun, bukan ya? Sekarang bukan M ketiga, bukan mengubur ya. M ketiga apa teman-teman? Nah, mendaur ulang ya, masih ingat ya, M-nya terakhir diganti gitu ya, bukan mengubur. Karena kalau rumahnya apartemen mau nguburnya di mana gitu ya. Nah, jadi itu ya, jadi ini kemudian gerakan satu rumah satu jumantik, kemudian ada Portjanal Dengue, dan kemudian kita melakukan edukasi masyarakat bersama para mitra. Nah, terakhir tentunya kita tahu bahwa dari tahun 68 kenapa sih demam berdarah nggak berkurang-kurang, malah kasusnya masih cukup banyak, bahkan angka kematiannya walaupun sudah dari 41% menjadi 0,8% kan sudah jauh ya turunnya ya, tapi kok nggak hilang-hilang gitu ya. Kenapa? Karena tadi bahwa intervensi yang kita lakukan memang harus bersama-sama. Nah, gimana sih caranya ngatasin? Nah, sudah ada 2 teknologi yang ditemukan, yaitu tadi kan mengendalikan 2 ya, satu karena lewat nyamuk, jadi nyamuknya harus dikendalikan. Pakai apa? Dengan tentunya teknologi yang baru itu dengan Wolbachia. Yang kedua,
kita sebagai tentunya resipien ataupun yang calon pasiennya demam berdarah kan juga harus terlindungi, begitu ya kan? Dengan apa? Nggak mungkin dong dikasih nyamuk Wolbachia, nggak kan? Nah, yang kita lakukan apa? Vaksinasi ya kan? Jadi sebenarnya sudah ada vaksinasinya, tapi pasti nanti pertanyaannya kenapa belum masuk program ya, Dokter Nadia? Nanti kita jawab ya. Oke, lanjut. Oh, sudah habis nih waktunya. Oke, nah pas nih ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa ya, ini jadi cepat aja ya, teknologi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia ini karena apa? Tadi prinsipnya demam berdarah ada vektor, ada manusia ya. Vektornya kita intervensi juga, manusia kita intervensi juga. Vektor kita intervensi, kenapa? Kalau cuman manusianya yang diintervensi, vektor yang nggak diintervensi masih jadi masalah tuh demam berdarah ya kan. Makanya kemudian dengan teknologi berwolbachia ini kita mengurangi populasi nyamuk, karena kemudian dengan populasi nyamuk yang berwolbachia, virus dengue tadi itu tidak akan bisa menularkan kepada orang lain ya. Studi pertama itu dilakukan di kota Yogyakarta ya, di dunia luar bahkan seperti di Australia, kemudian di Singapura, Malaysia sudah menggunakan juga teknologi Wolbachia ini sebagai upaya pengendalian vektor daripada demam berdarah. Pengendalian vektor demam berdarah itu banyak ya, dengan 3M, nanam tanaman pengusir nyamuk, pakai kelambu, pakai larvasida, itu semua upaya-upaya untuk mengendalikan vektor. Nah, tapi pada manusianya seperti apa? Memang sangat terbatas. Mungkin kita pakai lotion ya, kemudian mengenal tanda gejala kalau demam seperti itu segera, ataupun kemudian ada tanda-tanda demam berdarah segera mendapatkan pelayanan atau ke Fasiankes ya. Jadi ini kemudian yang saat ini sedang kita, selain di Yogyakarta akan ada 5 kota ya di luar Bali. Tadi lihat ya, Bali tinggi ya, Kabupaten Badung. Kenapa sih Bali tinggi? Banyak patung-patung yang ada air mancurnya, ya kan? Kalau ke Bali lihat ya, banyak patung-patung seperti itu. Dan kalau ke hotel-hotel kan juga banyak taman-taman kan? Nah, hati-hati ya kalau kita lihat itu. Tapi itu salah satu yang selalu kita lakukan koordinasi dengan Kementerian Pariwisata untuk penanganannya. Jadi nanti akan ada Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Bontang, dan Kupang ya. Nah, Semarang tuh yang kemarin kita launching bersama. Nah, terakhir salah ya sini ya. Nah, jadi kalau udah vektornya, mohon maaf agak berlebih. Satu lagi. Nah, jadi saat ini vaksin dengue cuma ada 2 seluruh dunia. Ya, alhamdulillah Indonesia ada punya ya. Dua-duanya terregistrasi. Ini ada perbedaannya ya. Nah, memang sampai saat ini belum masuk menjadi kebijakan program ya. Mungkin nanti akan ditambahkan Dokter Hanggi bahwa dengue itu punya tipe 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau hari ini kita dengue, besok bisa kena dengue lagi dengan tipe yang berbeda. Ya, dan bisa juga kita mengulang tipe yang sama, walaupun tadi ya dibilang antibodinya ada dari infeksi dengue tadi ya. Makanya itu jadi tantangan tuh untuk vaksin dengue untuk segera ditemukan. Tapi alhamdulillah sekarang udah ditemukan. Kita tentunya tahu bahwa untuk memasukkan sebuah program vaksinasi harus ada kajian dari ITAGI ya. Untuk dari sisi safety, kelayakan dan sebagainya. Nah, ini biasanya akan dimulai dulu dengan kajian dan area uji coba. Nah, ini nanti mungkin sama-sama nanti bersama Pak Keda untuk mengadvokasi ya bagaimana ITAGI, kemudian bagaimana sama-sama untuk mewujudkan suatu pilot project juga kalau kita akan lakukan. Tapi kita tahu bahwa manfaat vaksinasi itu sangat memberikan proteksi kepada kita ya. Nunggu-nunggu program kajian masih lama. Nggak ada salahnya kok kalau kita dapat vaksinasi sekarang, karena vaksinasinya ada ya Pak, harus ada ya Monik ya, bisa didapatkan di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Mahal apa murah? Nah, nanti tanya yang punya gitu ya. Tapi artinya kita sudah tahu bahwa pemerintah mengupayakan tentunya bagaimana penanganan vektornya, karena pasti deh nggak mungkin individu melakukan penanganan vektor gitu ya, pasti pemerintah tuh tanggung jawabnya. Nah, untuk perlindungan proteksi kita, kalau di dalam Permenkes ini masih berupa pilihan ya, pilihan. Tapi kalau memang artinya kita merasa ini adalah salah satu upaya dan kita memiliki resiko untuk mendapatkan dengue, tidak ada salahnya, karena kalau dirawat di rumah sakit jauh lebih besar dong biayanya ya. Mungkin itu bisa disampaikan, mohon maaf melebihi waktunya, saya cukupkan. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.